Braille Surabaya, suara inklusivitas. Selamat datang di konten kami di channel Radio Braille Surabaya. Kebutuhan untuk adanya media ini jadi keinginan kita, terus disampaikan ke jurnalis-jurnalis dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen Surabaya, yang mana jurnalis-jurnalis profesionalnya ini udah sering banget meliput tentang kedisabilitasan di mana-mana. Akhirnya disampaikan, terus gayung bersambut nih Kak. Akhirnya mereka bantu banget, dukung banget dengan pelatihannya, dengan pembentukan medianya sampai sekarang ini. Ya akhirnya dari LPT yang punya 3 misi, LPT punya 3 misi. Yang pertama tuh edukasi, pendidikan dan pelatihan. Terus yang kedua itu ada advokasi, dan yang ketiga ada riset. Ini mau kita rangkum semuanya di RBS ini Kak. Tapi kita adanya di YouTube Kak. Di YouTube bisa dicari di Radio Braille Surabaya. Nah kenapa radio? Pasti orang kan bertanya-tanya kenapa namanya radio, kan adanya di YouTube. Karena kita pengen ngangkatnya tuh sifat audionya Kak, sifat auditif dari kita. Katakan sebagai tunanetra tuh bisa dikatakan manusia audio ya, hampir bisa dikatakan manusia, karena 90% atau berapa puluh persen lah ya, sisanya pasti dari sentuhan. Itu kita tuh mengakses sesuatu ya dari audio, jadi yang kita dengar. Dan kita pengen angkat kata radio ini di media kita, namanya Radio Braille Surabaya. Nah Braille ini apa? Mungkin kawan SS ada yang belum tahu apa sih Braille. Braille dari tadi, Braille itu huruf yang kita pakai sebagai tunanetra, hurufnya tuh timbul, itu kita pakai untuk baca. Kita berempat, yaitu tadi kita berempat tunanetra ke semuanya guru yang harus stay di sekolah dari jam tertentu sampai jam tertentu, dan pasti punya hal-hal lain dong yang harus diuruskan. Nah ya itu, walaupun selama ini kita alhamdulillah dapat bantuan banyak, dapat dukungan banyak dari timnya LPT juga, terus kemudian dari Aliansi Jurnalis Independen tadi kita dapat banyak bantuan, dapat banyak dukungan. Ya tapi tetap aja namanya juga kita tunanetra, untuk reach out satu area, kita mau liputan, nyiapin kameranya, itu udah take time banget Kak. Yang jadi goal utamanya itu aku pengen, nggak hanya aku ya, tapi juga RBS tuh ingin orang-orang nih Kak yang nggak pernah tahu tentang eksistensi kita sebagai tunanetra atau disabilitas itu tahu. Karena walaupun sekarang zamannya udah maju, udah 2022, tapi masih aja orang yang nggak tahu tentang kita tuh banyak Kak. Kayak tahu teman-teman aku aja nih ya, teman-teman baru tuh kadang kalau masih ketemu pertama kali tuh kayak ini bisa nggak sih diajak komunikasi? Itu psikolog loh yang ngomong kayak gitu. Masih bisa nggak sih ini diajak komunikasi? Nah orang-orang yang kayak gitu tuh yang jadi target. Jadi bukan hanya orang yang udah pernah punya pengalaman interaksi sama tunanetra nih, udah tahu atau udah pernah jadi volunteer malah, tapi orang-orang yang nggak tahu sama sekali, orang-orang yang awam itu tuh bisa tahu keberadaan kita. Bahkan nggak hanya tentang isu disabilitas nih, ke depan kita juga pengen mengangkat apapun yang beririsan sama disabilitas, jadi dari berbagai sektor.